Saya beli lahannya tahun 2000 apa ya? Tahun 2004 lah. Selama tidak dibangun, kira-kira saya mulai bangun tahun 2009. Saya mulai pindah 2010 bulan Agustus. Nah selama itu kosong saya tinggal di tempat lain. Nah selama saya sering nengokin lokasi ini, ada beberapa hal yang nantinya akan banyak menentukan arah desainnya seperti apa. Pertama, lokasi. Ini kan di daerah kampung ya, pinggiran kota Bandung. Kita nggak bisa bilang ini kotanya. Terus saya lihat juga konteks sosialnya. Di sini rata-rata sih masih seperti ini lah. Campuran antara orang-orang yang dari kota yang tiba-tiba pindah sini, tapi juga datang bermigrasi di sini. Terus juga saya lihat banyak anak-anak. Nah itu beberapa pertimbangan kenapa saya misalnya keluar sampai situ. Kondisi lain adalah batasan dari budget. Jadi saya ingin mencoba menekan budget seminimal mungkin, sehingga itu banyak mempengaruhi kenapa misalkan hasil akhirnya seperti ini. Nah dari lokasi, dari setting, dari hasil saya melihat kondisi kawasan ini melahirkan program yang mungkin tidak biasa di rumah tinggal, yaitu misalnya perpustakaan. Karena saya melihat banyak anak dan saya pikir saya juga agak malas juga tinggal di bawah karena view-nya kan kurang ya, sementara kalau saya di atas masih punya view yang lebih luas dan lebih private, sehingga ruang ini didedikasikan buat anak-anak di sini. Cuman pelaksanaannya memang tidak seintensif yang saya bayangkan, karena saya juga mengandalkan volunteer ya, yang jaga gitu. Ini tidak bisa buka setiap hari. Jadi. Terus dari segi penghematan budget, beberapa hal yang waktu saya pikirkan. Pertama, dari segi konstruksi struktur bangunan ini harus simpel. Misalkan ini modulnya kan sebetulnya 3x4. Rumah saya tuh modulnya sederhana sekali, box gitu ya, 3x4. Ini 3x4 dikali 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 modul 3x4. Sangat simpel supaya konstruksinya mudah, lebih murah. Terus kemudian tambahannya adalah 2 meter ke belakang dan 2 meter ke depan. 2 meter ke belakang untuk ini ada di atas teras, kemudian di atas lagi ada kamar tidur saya yang agak keluar. Nah teras itu untuk anak-anak. Ekspresi strukturnya dibedakan dengan beton dan kebutuhan lantai yang tinggi di atas, tapi yang di depan itu pakai baja. Itu juga baja reuse ya. Dan untuk menghemat biaya juga saya banyak menggunakan reuse dari segi material. Jadi strukturnya sangat simpel. Terus kemudian yang sisanya 2 meter ke sana itu ada gudang di sebelah sana, 2 meter ke samping sana. Jadi ada 2 meter, sisa ke batas kambing gitu. Di sana untuk servis, ada kamar mandi, ada gudang, ada di atas ruang jemur, ada tempat menyimpan tangki air. Itu bisa kita lihat. Jadi sangat simpel dari segi struktur. Terus kemudian dari material juga ya. Jadi saya harus menghemat banyak hal. Di antaranya adalah materialnya tidak di finish. Misalnya bata ya bata aja gitu, karena finishing itu ternyata mahal. Sehingga semua finishing saya copot gitu. Kayu juga begitu. Kayunya banyak menggunakan reuse. Tangga itu juga kayu reuse. Semua kusen kayu reuse. Terus kemudian juga saya tidak banyak menggunakan kaca, jadi jendela-jendelanya dan pintu nanti bisa kita lihat dari agama supaya ringan. Kaca diperlukan di beberapa tempat, nanti bisa kita lihat di depan ruang kerja saya karena saya mau view gitu ya. Malam-malam masih bisa lihat tanpa harus buka jendela, itu ada kaca. Tapi sisanya lebih ke anyaman-anyaman bagus seperti itu. Dari segi material reuse, kemudian tanpa banyak menggunakan finishing untuk mereduce cost. Kemudian juga saya mencoba eksperimen pakai bambu ini. Ini juga saya ambil sebetulnya presidennya dari rumah tradisional di Jawa Barat, ya kan banyak menggunakan namanya palupu, bambu yang dikeprek gitu untuk lantai. Juga supaya bangunannya lebih light, ya, lebih lightweight. Nah ini selain untuk ya sebagai screen, ini juga saya susun sedemikian rupa supaya saya naruh buat balok anak tangga gitu. Jadi dia ngejepit aja langsung di situ.
Di balok-baloknya langsung dijepit nih dipakai. Di kampus ada lama sekali bekas konstruksi entah apa. Jadi banyak besi channel, baja channel itu. Jadi akhirnya saya beli aja. Sehingga saya pakai aja buat Tadi 2 meter itu Pak ya? Nah, ini 2 meter terus jadi air nggak khawatir tampias ke sini. Karena kalau hujan angin kan bisa. Benar. Ya benar sih, ini nggak pernah tampias. Ya, sebenarnya kalau tampiasnya udah cukup lebar udah tenang ya Pak ya? Dia airnya Apa nggak. namanya kanopinya?